Dia minta jalan berkali-kali. Dia berdoa. Di dalam kubur, sisa kubur. Akhirnya dipukul cuma satu kali. Walaupun satu kali, pamrala qawluhu alaihi naron. Antara maka penuh qawluhu kuburnya alaihi atasnya naron, api. Jadi kuburnya sekali pukul penuh api. Sekali cambuk menyala, cambuk sampai kuburnya dalam kubur itu penuh dengan api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri Bijai Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ta'awati Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala ba'da ma nafa'al harain amin. Tanbihun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun, ini suatu peringatan. Inna awwala wajibin, sesungguhnya awal kewajiban ini atas para bapak lil awladi, untuk anak-anaknya, ta'limuhum, mengajarkan anak, ta'limuhum, mengajarkan anak, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bu'isa di Makkah, dibangkitkan, diutus menjadi Rasul di Makkah sejak masih di Mekah, di kota Mekah. Wa mata, dan wafat beliau, wadubina, dan dikubur di Madinah, di Madinah. Ingat benar itu katakan
dia ketemu dengan Ustaz Abdul Razak di ziarah di Madinah. Saya keluar dari masjid melalui pintu baki, setelah ziarah di makam Rasul, tahu-tahu ada Ustaz Abdul Razak di depan. Sama Bang Sami gitu ya. Ialah ketahui olehmu anna awwala ma yalzamul mukallafu anna awwala bahwasanya permulaan ma yalzamu apa yang wajib al mukallafu oleh seorang mukallaf. Mukallaf itu udah balik kan? Mukallaf itu baliknya itu. Ta'allumu syahadataini, belajar 2 kalimat syahadat. Enggak betul-betul ngecak, tapi belajar dulu. Daftarnya 2 kalimat syahadat. Yang pertama syahadat tauhid, yang kedua syahadat rasul. Wa maknahuma, dan makna keduanya syahadat. Wajah jabat dan memutuskan i'tiqadahu akan keyakinannya. Summa ta'allama, kemudian belajar zawahira ilmi tauhid, akan zahirnya ilmu tauhid. Wa sifatillahi ta'ala, dan sifat-sifat Allah, baik yang wajib, yang harus, dan yang mustahil. Wa in lam yakun anid dalili, dan meskipun tidak melalui dalil. Jadi nggak pakai dalil deh belajarnya. Ilmu tauhid itu baik sifat Allah, cuma mayakadu ilaihi, kemudian mempelajari apa yang butuh ia kepadanya. Setelah belajar tauhid, belajar untuk apa yang dibutuhkan padanya. Untuk apa? Liqamati faraidid din, liqamati faraidid din, untuk menegakkan kewajiban-kewajiban agama. Untuk sholat, belajar bagaimana rukun sholat, ada berapa, sunnah-sunnahnya, kemudian yang membatalkan dan sebagainya. Belajar ke arkan sholati, seperti belajar rukun-rukun sholat, wasomi, dan rukun-rukun puasa. Belajar tuh kita sebelum sholat, udah tahu rukun sholat ada berapa. Sebab dilakukan oleh kita di dalam sholat itu ada yang rukun, ada yang sunnah. Ya. Sunnah juga ada abad, ada hayat. Jangan sampai kita sendiri nggak tahu apa yang menjadi rukun di dalam sholat kita, ada berapa, apa yang sunnah, apa yang sunnah abad, dan mana pula yang sunnah hayat. Dan kita pelajari. Jangan sampai kita menganggap bahwa yang rukun itu kita bilang sunnah.
Belajar dulu wasyurutihima dan syarat-syarat keduanya. Syarat puasa dan syarat sholat. Wazakati dan seperti zakat. In malaka jika memiliki ia malan nisoban, harta yang nisob. Harta apa yang wajib dizakatkan? Emas dan perak. Harta yang lain wajib zakat. Ya, jadi harta emas dan perak simpanan kita. Kalau ada lagi yang wajib dizakatkan, harus dijarah, perdagangan. Ada lagi pertanian. Hasil pertanian, apa pertanian buah-buahan. Ada yang sifatnya zuru itu adalah ketanduran yang namanya pakai ditandur, makanan pokok, baik itu beras ataupun gandum. Buah, anggur dan kurma. Yang lain wajib zakat. Jadi buah juga tertentu, ya, ketanduran juga, hasil ladang juga tertentu, harta juga tertentu, nggak semuanya harus zakat. Itu zakat yang wajib. Sekarang kalau kita mau sedekah, boleh sepuasnya berapa aja. Dizakat dari pembersih daripada harta kita. Walau kana hunaka sa'in, dan meskipun ada di situ yang melakukannya, melaksanakannya. Wal haji, dan seperti haji. Mau haji itu agar wajib belajar dulu. Apalagi berangkatnya masih 26 tahun, ya. Sekarang 26 tahun, Pak. Nah, asalnya apa di sana? 26 tahun. Itu cuma setahun, 2 tahun. Tangkap. In kana mustati'an lahu, jika ada orang itu mampu untuk haji. Summa alal ahkami, kemudian mempelajari hukum-hukum. Summa alal ahkami, kemudian mempelajari hukum-hukum allati yaksuru hukumah, yang banyak kejadiannya hukum-hukum itu. In arada ayyubashiru aqdan, in arada jika menghendaki ia ayyubashiru aqdan, akan melakukan akad. Ayyubashiru aqdan, akan melakukan akad, baik ankana atau ghairuhu, baik ankana akad jual beli atau ghairuhu, ataupun bukan jual beli, akad yang lain yang perlu pakai akad. Jual beli semuanya pakai akad, ya. Itu pakai akad, jual beli. Ini sekarang banyak yang tidak pakai akad, ya. Nah, itu harus pelajari itu hukumnya. Sebab kontemporer, kejadian yang baru-baru ini banyak terjadi, yang harus kita mengambil fatwa dari para ulama. Jadi ulama pekerjaannya itu tugasnya. Tapi masalah jual beli online sekarang yang sudah menjadi rata-rata.
Nanti akan nikah online. Aduh, repot juga ya akan nikah online. Ya, belajar pakai jarak jauh ya, PJJ jarak jauh. Asal jangan nikah aja jarak jauh. Karena ketemu. Karena kalau jauh-jauh kita belanja ada makanan, buah-buahan itu kesehatan. Kalau udah lapar di situ kalau berapa duit jangan ngomong lagi udah. Jadi mesti coba aja sekilo. Kadang-kadang berapa duit itu pun sekilonya. Kalau 20.000, 15.000 jadi berapa kilo namanya 2 kilo ya jadi dah. Udah jadi orang di nomor lagi. Kalau diizin boleh, kalau nggak diizin jangan, nggak mau. Biar amat. Nah, terdepan udah jadi tawar menawar. Nyobain dulu boleh. Tapi di dalam rumah lain lagi tuh. Soalnya memang disuruh coba hal. Demokrat ada. Demokrat halal. Cobain yang ini, cobain yang ini. 3 biji juga lumayan. Sama kencang. Iya. Kan macam-macam korban. Ini cobain. Halal. Makan cobain sekenyang. Ujung-ujungnya nggak beli. Kata ibu. Halal, memang disuruh. Ya, dia harus pakai akad yang kalau memang secara lagi kita ya, batal akadnya kan jadi rusak belinya, nggak berkah. Ibu-ibu beli cabai sekilo berapa duit ke setengah kilo masih nyomot lagi, lambang gitu. Ya supaya berkah gitu, supaya halal apa yang masuk pada kita. Ya, dan yang kita lakukan. Kalau arkannya seperti rukun-rukunnya, wasyuruti dan syarat-syaratnya. La syama firbibawiyati, terutama di dalam hal masalah riba. Ada riba juga, perbankan dan sebagainya. Liman khawla fiha, bagi orang yang masuk di dalamnya, ya, di dalam masalah hal akad riba dan sebagainya. Wa kawajibatil qasam, dan seperti kewajiban bagi waktu gilir baina zaujati, bagi antara istri-istri. Itu harus digilir, jangan sebulan sekali. Yang tua ditengokin tua, ditengokin doang. Sedangkan udah tua, ya. Mesti semuanya ada gilir, walaupun hanya sekedar jumpa dan sebagainya. Wal qiyami bil mamaliki, dan menegakkan aturan bil mamaliki kepada hamba-hamba sahaya. Wa yajibu aidan, dan wajib juga ta'allumu dawa'i amradil qalbi,
Wajibu dan wajib aidan juga ta'allumu dawai amradil qalbi, belajar obat penyakit hati. Terkenal penyakit dalam tubuh kita, ya. Sebab kalau penyakit jasmani itu lebih tahu dari kita daripada orang lain, termasuk dokter. Buktinya mana? Kalau kita mau berobat ke dokter, apa keluhan? Dia tanya, ya kan? Dia tanya, dia nggak tahu kita sakit apa, kasih ditanya apa yang dirasakan, ya, apa yang terjadi. Tapi kalau penyakit hati lebih tahu orang lain dari kita sendiri. Ya. Orang tahu kita punya penyakit hati itu kita sendiri kan, kita tahu. Nah ini yang perlu kita sangat perlu kita pelajari. Seperti mana kalau Hasadi seperti dengki, belajar dengki, bagaimana sih dengki? Kayak apa sih dengki? Ya. Kadang-kadang dia yang melarang dengki, dia sendiri yang dengki. Ya. Hasud dengki, tanda-tandanya apa? Waria ini begitu juga dia. Ya, kita bisa ngatain orang dia apa? Belum tentu. Dia tuh lihat. Kita yang sudah jadi dosa. Ya, menuduh kepada seseorang. Lihat tuh. Belum tentu. Itu kenapa pakai diumumin katanya. Kalau diumumin mana kita kemana? Kita nggak usah. Karena kami tidak ikhlas, cuma caranya begitu. Ikhlas ini nggak bisa diungkapkan. Ikhlas hati Allah. Ya. Kadang-kadang yang bilang ikhlas banget, padahal hatinya belum tentu. Ngomongnya ikhlas, belum tentu hatinya ikhlas. Itu ikhlas nggak sih? Ikhlas. Padahal ikhlasnya maka ditanya lagi, ya. Walau ujubi dan ujub, menyombongkan diri sendiri, mengangkat diri sendiri, Muhammad siapa dulu dong, ya. Wal kibri dan takabur, itu lagi kita pelajari. Dan apalagi watiko dima waroda bihil kitab wa sunnah. Watiko dima dan mengitikadkan, meyakinkan waroda apa yang datang bihil dengannya al-kitabu oleh Alkitab Quran, sunnati dan sunnah hadis. Kita itikadkan itu, kita yakinkan kebenarannya. Ya. Sementara sekarang orang banyak kenal tapi nggak yakin. Ya, belajar, nggak yakin. Ya, pelajari agama Islam, tapi dia sendiri nggak yakin dengan keislamannya. Ya. Banyak sekarang orang yang akhirnya jadi murtad. Dia tuh merasa murtad itu. Ya. Dari omongannya, keyakinannya. Baru-baru ini banyak itu yang terjadi di medsos, media sosial tentang si A, si B, ya, pengakuannya dan itu menceritakan tentang Nabi, ujung-ujungnya jelek-jelekin, ya. Kita kan aku cinta dengan keluarga Nabi, ujung-ujungnya jelek-jelekin. Dan bawa cerita yang tidak enak itu benar.
seolah-olah lagi ngomporin kita supaya pada pecah dan pada marah. Babul wudu'i, bab ini menerangkan tentang wudu. Akhraja Syekhani telah meriwayatkan hadis oleh Imam Bukhari dan Muslim an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Qala, telah berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. La yaqbalullahu, tidak akan menerima oleh Allah salat ahadikum, salat diantaramu, idza ahdasa, apabila masih berhadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Hatta yatawadda, sehingga dia harus berwudu dulu. Jelas wudunya tinggal sah, dan diterima salat tanpa wudu. Tapi sebetulnya dia batal, kemudian dia batal keluar angin. Ya, di situ orang pada kebauan. Orang pada kebauan, kan gak kedengeran siapa ini. Akhirnya dia karena malu keluar, dia sholat aja di situ. Kalau dia malu, kalau keluar berarti ketahuan yang sholat yang batal. Ya, jadi dia sholat aja. Tidak bisa mengampuni. Bagi sholat Jumat ya dukungan. Wa Abu Sa'id dan Abu Sa'id an Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud, amurru bi'abdin min ibadillah ta'ala. Amurru, aku lewat, bi'abdin, ketemu dengan seorang hamba. Ini sebenarnya marah itu bisa ini jurumnya nggak bisa. Amurru, aku lewat, bi'abdin, bertemu dengan seorang hamba, min ibadillah ta'ala, daripada hamba-hamba Allah Ta'ala. Kata siapa nih? Ya, kata Ibnu Mas'ud. Yudrabu bi qabrihi, dia dipukul di dalam kuburnya. Mi'ata jaldatan, 100 kali cambuk. Yudrabu fi qabrihi mi'ata jaldatan, dia akan dipukul di dalam kuburnya 100 kali cambuk. Alam yazal, maka senantiasa yas'alu, dia minta, wa yad'u, dan berdoa. Minta, berdoa terus supaya apa? Supaya dikurangi, jangan 100 kali dia dipukul. Hatta sorot jabatan wahidatan, sehingga jadi ternyata cuma 1 kali pukul aja. Dia minta jangan, berkali-kali dia berdoa di dalam kubur, sisa kubur ya. Akhirnya dipukul cuma satu kali. Walaupun 1 kali, pantala qawluhu alaihi naron, pantala, maka penuh qawluhu, kuburnya, alaihi, atasnya, naron, api. Jadi kuburnya sekali pukul penuh api.
sekali cambuk menyala, cambuk sampai kuburnya, dalam kubur itu penuh dengan api. Subhanallah. Itu satu kali pukul, bagaimana ber-100 satu kali pukul. Berarti kita dengar dalam hadis itu tentang sholat, kita satu persatu tidak lurus. Kita satu pertanyaan aja tentang satu waktu sholat, sekali pukul oleh malaikat dengan palunya, maka terpendamlah 70 hasta sekali pukul tentang sholat satu waktu. Kemudian dikeluarkan sesudah hancur, ya hancurlah manusia. Ya, enggak terpendam juga hancur, ya apalagi mendam sampai 70 hasta. Maka dicongkelan itu pakai kumpul. Jadi udah kayak apa tuh kira-kira? Kata saya, udah kayak sambal betul. Hancur betul. Dan dibentuklah ulama kita dulu badannya dan berdoa hancur betul, diganti lagi kulit yang baru, ganti lagi, ditanya lagi sholat yang berikutnya. Subhanallah. Yang mengerti pada pertanyaan sholat itu nanti di alam kubur. Nanti kan sholat kita, sholat yang sembarangan sholat. Sholatlah kita yang terbaik, kita jadikan sholat kita. Kalau kita tidak tahu yang baik, lakukan yang terbaik. Jangan salah-salah. Sebelum sholat kita salah-salah, apalagi kita tidak tahu yang baik, kenapa kita salah-salah? Bukankah kita pengen mempunyai nilai diterima oleh Allah sholat kita? Sama dengan kita ujian, tahu yang benar, kenapa yang salah dilakukan? Yang benar kita isi dengan cara baik. Kalau nggak benar, nggak beres sholat kita akan ditolak, maka dia akan menyiksa kita. Salat itu bukannya malah melarang kita, malah menyiksa kita nanti dalam kubur. Malu dia di hadapan Allah ditolak. Minta dia kepada Allah, ya, si hamba ini satu kali pukul saja sudah menjadi menyala di dalam kubur yang penuh dengan api. Falamma irtafa'a anhu, maka tatkala hilang daripadanya api sudah padam. Falamma irtafa'a anhu, maka tatkala padamlah, hilang maka api sudah padam. Qala, maka dia bertanya, ya, alama jalattumuni, alama ini ya, disebabkan apa? Alama disebabkan apa? Jalattumuni, kamu cambuk aku, ya, dengan sebab apa aku dicambuk sampai menyala begitu? Dia bertanya. Qala, maka menjawab malaikat itu, innaka sholaita, bahwasanya kamu itu sholatan bi ghairi tahurin, tapi sholatnya tanpa bersuci, ya, punya atas dia sholat. Lagi kalau sholat subuh hati-hati tuh, ya, kadang-kadang kita wajib mandi lupa, berangkat aja udah masjid, ya, sampai di masjid, nah, apalagi jadi imam kebetulan, jadi imam,
Ingat tuh lagi jadi imam. Harus dibangun. Gimana? Terusin lah. Ya. Ini makanya kalau sholat subuh, ya, ini di masjid juga jangan terlalu cepat sebetulnya, intizarnya, menantinya, karena ngajar, terus sholat, buat langsung komat. Kesian keluarga masih ada lagi mandi, ini pengen buru-buru, pengen berjemaah. Apalagi imamnya biasanya lebih lama, sampai 15 sampai 20 menit. Itu kalau nunggu itu antara aja sampai komat. Ya kalau subuh beberapa khawatir, apalagi memang subuhnya nggak ada peringatan dulu sebelum subuh. Sebelum subuh biasanya 10 menit atau 20 menit tapi ada suara, apakah baca selawat, apakah baca Quran, apakah tahil. Iya, jam 4 subuh jam 4 lewat berapa? Jam 5 ya? Iya, cepat banget. Iya. Makanya kalau kita bangun jam 4 ya udah tulisan masjid kan. Karena itu lagi mandi dulu. Jadi imam ini tugasnya sebetulnya. Ya itu berpikir yang sampai nanti kita masih punya atas sudah ke masjid tadi. Karena buru-buru begitu, bukan saja ada, bukan yang sorban yang bawa. Ya, selimut istrinya itu. Itu yang pertama apa itu? Kalau maka menjawab innaka shalaita sholatan bi ghairi tahurin. Yang pertama bahwa kamu pernah sholat tapi tidak bersuci. Wa mararta bi majnunin falam tanzuru. Kedua, kamu pernah melihat kamu lihat orang itu sedang dijolim tapi kamu nggak tolong dia. Kamu nggak bela-belain. Orang itu dicopet atau diapain itu kamu nggak menolongin dia. Ya. Kalau dicuri dan sebagainya. Ini jolimin atau ada orang berantem malah kamu adukin terus, pukul terus. Panas. Ya, nggak boleh kita. Nggak boleh. Membiarkan begitu. Harus jangan ada yang berantem. Tetangga kita lagi ribut sama istri. Nggak apa-apa kita tolong siapa? Jangan. Kita dalam biarin aduh keluarga dia. Jangan kasihan. Ya. Kadang-kadang terkadang ada orang tahu urusan suami istri itu biarin. Suami istri juga tidak apa-apa kita membelain siapa sih sebetulnya yang salah sebetulnya. Ya. Kadang-kadang mereka sendiri jangan ikut campur dong. Nah, ya apa kita ikut campur kalau memang dia menjolimi kepada istrinya. Ya nggak boleh kita biarkan begitu aja. Umpamanya jolimi, dia pukul, dia apa istrinya. Tidak ada apa-apa, dia lain. Jadi kita main tentang siang rumah tangga orang. Apalagi ada orang jahat di rumah kita, ya, di rumah tetangga itu maksudnya. Kita harus selamatkan tetangga kita. Wal Baihaqi dan meriwayatkan juga yang Baihaqi an Salman dari Salman idza tawadda al-'abdu apabila berwudu seorang hamba tahadat anhu dzunubuhu rontok berguguran anhu daripadanya dzunubuhu dosa-dosanya. Jadi kalau kita berwudu dosa kita lagi pada rontok berguguran. Ya, kama tahata
hadhihi syajarah, sebagaimana bergugurannya daun-daun pohon itu. Daun pohon kalau mulai mengering itu mulai ini pada untuk laju ya. Lagi musim panas, jadi siram-siram daunnya pada rontok itu. Dosa itu juga seperti ini. Bila mana kita berwudu, yang namanya manusia ada aja dosanya, insya Allah rontok semuanya. Dosa-dosa kita kama tahat tawar hati saja. Bagaimana rontoknya daun-daun pohon ini. Wa Muslimun dan Imam Muslim juga meriwayatkan an Abi Hurairah dari Abi Hurairah, idza tawadda al-'abdul muslimu, apabila berdoa, apabila berwudu seorang hamba yang muslim, awal mukmin atau beriman mukmin, faqasala wajhahu, maka dia membasuh mukanya. Bila wudu kan kita basuh muka tuh. Kharaja min wajhihi kullu khati'atin, kharaja maka keluar min wajhihi dari mukanya kullu khati'atin, semua dosa-dosa. Nazara ilaiha, dan dia gunakan untuk memandang ilaiha kepada dosa, perbuatan dosa itu diaini dengan matanya. Ya, ketika wudu banyak matanya, banyak mata sama ini, tidak. Ya, maka dari mata kita, dosa mata kita berguguran ketika kita sedang berwudu. Ma'al ma'i, ikut bersama air wudu. Ma'al ma'i au ma'akhiri kitril ma'i, atau barengan bersama akhir tetesan yang terakhir air wudu kita, pengikut yang terakhir dosa subhanallah. Dengan dosa-dosa mata, banyak banget dosa mata ya. Apalagi sekarang semuanya kita pada punya HP, medsos, cerita ini cerita itu ya, konten yang maksiat, melihat aurat perempuan dan sebagainya lain jenis, dan berita-berita yang tidak baik. Faizah gosala dijelaikan. Faizah gosala yadaihi, apabila dia membasuh dua tangannya. Kharaja min yadaihi, keluar dari dua tangannya kullu khati'atin, tiap-tiap dosa. Berdosa tahan yadahu, yang dipegangnya, yang dilakukannya dosa itu oleh kedua tangannya. Ma'al ma'i, ya, keluarnya dosa itu bersama barengan air wudu ketika kita membasuh tangan kita. Aroma akhiri kitril ma'i, atau bersama tetesan terakhir air yang kita gunakan untuk membasuh tangan kita. Jadi ikut dengan sama jika kotoran yang jasmani kita ikutkan, begitu juga dosa-dosa kita. Faizah gosala dijelahi, maka apabila dia membasuh dua kakinya, kharaja min rijlaihi, keluar dari dua kakinya kullu khati'atin, setiap dosa-dosanya. Masyadha rijlahu, dimana berjalan itu kakinya, dua kakinya dengan berdosa. Ma'al ma'i, keluar itu dosanya ikut dengan air. Atau akhiri kitril ma'i, atau ikut dengan tetesan terakhir air itu.
hatta yakhruja, sehingga keluar naqiyan minadz-dzunub, suci bersih daripada dosa-dosanya. Nah, itu tujuan kita berwudu ya. Selain daripada air wudu juga jadi malaikat yang istighfar terus sampai hari kiamat. Wa Abu Dawud, dan Abu Dawud juga menceritakan an Ibni Umar, dari Ibni Umar, man tawaddo'a, barang siapa yang berwudu. Sebetulnya ini hadis semuanya ya, bukannya asar, bukannya dari Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma disingkat aja ini, semuanya riwayat-riwayatnya. Sebetulnya sahabat Nabi hadis semuanya. Jadi di sini dikatakan Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya itu. Cuma disingkat aja gitu kitabnya. Nabi mentawaddo'a ala tuhri, barang siapa bersuci di atas kesucian, barang siapa berwudu di atas kesucian, kutiba lahu asru hasanatin, maka dicatat baginya 10 kebajikan. Apa ini maksud? Kita habis subuh, habis maghrib, kita pasti punya wudu nih. Masalah isya, kita wudu lagi. Gitu. Itu padahal belum datang pemainnya ya. Tapi itu wudu lagi kita. Baru wudu. Nah itu adalah 10 kebajikan. Berlipat ganda kita. Itu lebih bagus. Tadi di wudu, berbaru wudu. Kadang-kadang kita merepotin dan tanggung yang berlenahan dari tadi. Kadang-kadang gitu. Justru makro itu kalau kita tahan-tahan gitu. Ya, makro. Apalagi lantas pengennya itu dengan berhadapnya itu udah sholat wah. Karena tadi tahan, wah jadi mengganggu kehusuannya. Makro sholat. Ya. Wahukiyah dan dihikayatkan atau wahaka dan menghikayatkan Al-Ghazali, Imam Ghazali, annahu bahwasanya beliau ru'ya ba'dul mauta fil manami, memimpikan ada sebagian orang yang meninggal mimpi di waktu tidur. Faqila lahu kaifa haluka, maka ditanya baginya, apa kabar? Gimana keadaan kamu di sana? Di kuburan tentunya ya. Faqala, maka dia menjawab, sholat yauman, aku pernah sholat di suatu hari bila wudu'in, tanpa wudu. Ya, pernah dia sholat tanpa wudu. Artinya apa? Dalam keadaan punya hadas. Awukila alaiya zikbun, maka diutus kepadaku seorang seekor serigala. Yurok yamani, yang nakut-nakutnya aku. Seru serigala di dalam kuburku. Pahali, maka keadaan aku ma'ahu bersama serigala itu bisu ihalin, di dalam keadaan yang paling buruk ya. Jadi selama di kuburan ya ditemani oleh serigala yang begitu menyeramkan ya. Kenapa? Karena dia pernah sholat tanpa wudu.
satu kali itu untuk sholat, apalagi kalau sholat itu mungkin itu kali sholat. Nah, ini ya. Wahudia dan dihikayatkan juga anahu bahwasanya Ramadan Ainul Junaidi sakit mata Syekh Junaidi marotan di suatu ketika. Syekh Junaidi sakit mata. Faqala tabibu, maka berkata dokter kepada Syekh Junaidi, intarudda ainaika, jika kamu ingin kembali sembuh matamu, ya, maka jika kamu ingin kembali sembuh matamu, di mana sakit itu matamu, fala tuwasil ilaihi ma'an, maka jangan kamu kenakan kepada dua matamu itu air. Jangan sampai kena air, kata dokter. Sakit mata, hati-hati ketika sampai kena air, kata dokter. Ya. Falamma dhahabat tabibu, maka ketika berangkat tuh dokter tadi pergi kan, dokter pergi awal doa wasolat. Ala Imam Junaidi dia berwudu dan dia sholat. Wudu kan pernah ada makanya. Wanama dan dia tidur. Bari'at ainaini, maka sembuhlah dua matanya yang sakit tadi sembuh. Dibangun tidur sembuh dokternya. Sebelum tidur dia wudu dulu. Tapi kan katanya tidak boleh kena air, malah jauh kena air. Begitu dia tidur, malah sembuh penyakit. Pasalnya hatipan, maka dia mendengar suara hati. Ada suara tanpa orang. Itu banyak kejadian dulu. Kalau sekarang maka apa? HP, ya, HP, telepon. Cuma dulu kan nggak ada telepon, nggak ada. Apalagi kalau hubungan Nabi dengan Nabi Rasul zaman dulu cukup dia dengan mengetuk tongkatnya aja ke batu. Itu paham ini suara Nabi, ini suara Nabi di antara Nabi. Ya bicaranya gitu. Sebab batu itu jadi satu, waktu pertama sama apalagi batu gunung batu semua batu. Ya. Nah, dia dengan suara hati, Yaqulu berkata ke hati, Tarokan Junaidu ainahu biyadikoya, telah membiarkan, telah meninggalkan, maksudnya membiarkan Syekh Junaidi akan matanya biyadikoya, di dalam menuntut ridho padaku. Apa itu menuntut ridho? Dengan wudu ridho Allah. Karena waktu lalu miljum jahat namiyuna bidalik al-asmi la'ajabtu. Kalau telah ini, maka jika dia meminta kepadaku dariku, kata suara hati, ya, al-jahannamiyuna, para ahli jahannam, dijadikan dengan demikian itu, dijadikan asli dengan azabnya itu, niatnya itu, la'ajabtu, niscaya akan ku terima permintaannya. Ya, tapi mustahilnya, ya,
apa namanya, doa Syekh Junaid. Falamma ja'a at-tabibu, maka begitu datang, ketika datang dokter tadi itu datang lagi. Wa ra'al 'aina sahihatan, dan dia melihat matanya Syekh Junaid itu sudah sembuh. Ya. Qala, maka bertanya ke dokter, apa yang Anda lakukan? Ini kok bisa sembuh begini matanya? Ya. Sembuh. Apa yang kamu lakukan? Qala, maka menjawab Syekh Junaid, tawaddu, aku berwudu, wa sholaitu, dan aku sholat. Wudu, sholat, kemudian dia baru tidur. Jadi kesembuhannya dengan wudu dan dengan sholat. Wa kana tabibu, dan adalah dokternya itu Nasraniyan, orang Nasrani. Fa'amana fil hal, maka berimanlah, masuk Islam pada ketika itu juga. Hebatnya berwudu. Ya, berarti itu kita lihat ada penelitian dari istinsak, masukkan air ke hidung, itu katanya bisa untuk mengobati stroke. Stroke bisa dijaga itu dengan biasakan kalau berwudu sudah masukkan air minum, sedot sampai panas gitu, sampai sakit gitu kan terasa, kemudian keluarkan supaya keluar ya. Nah, apalagi kalau memang punya penyakit sinus seperti itu bisa sembuh dengan praktek wudu. Ya. Luar biasa. Kemudian Qala, dan berkata Syekh Junaid, hada ilajul khaliq la makhluk, inilah pengobatan sang pencipta. Itu pengobatan cara Allah, itu dengan berwudu. Karena ayat berwudu. Lalu makhluk bukan pengobatan cara makhluk. Ya, wakuntu anak armatu, dan aku punya penyakit mata. Wakunta antar tabibu, dan kamu adalah sebagai dokter. Saya yang sakit, kamu yang dokter. Tapi penyembuhan bukan karena dokter yang menyembuhkan, tetapi penciptanya. Pencipta mata. Ya. Saya cukup coba di sini ya. Mudah-mudahan saya baca pelan-pelan supaya bisa disimak ya. Saya bolak balik gitu. Saya sekali baca juga pelan-pelan bisa dipahami ya. Mudah-mudahan apa yang kita dapati ilmu pada malam ini nambah ilmu bagi kita. Dan tambah takwa kita kepada Allah. Amin. Semakin kita jaga ibadah kita, wudu kita, sholat kita jaga dengan baik. Mudah-mudahan wudu kita menyebabkan sholat kita akan diterima. Amin. Kalau sholat kita yang bagus ditolak lantaran wudunya nggak beres. Mudah-mudahan ya kita diberikan sehat walafiat, yang umur bisa kita ikuti terus sampai Allah meridhoi kita.